Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Sadullah dengan NIM 2014-2017-3. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu kepada yang terhormat Ibu Anita. Kami di sini beranggotakan 5 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Syahda Sadullah, yang kedua Dewi Zahratul Fauzia, yang ketiga Nisma Fauzana, yang keempat Elsa Oktariani, dan yang kelima yaitu Alfiah. Nah, kami di sini akan membahas tentang memahami perilaku individu. Nah, jadi untuk perilaku individu ini kita harus memahami apa sih pengertian dari psikologi itu sendiri. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari kondisi kejiwaan atau kesadaran manusia dalam melakukan aktivitasnya, baik aktivitas motorik, kognitif maupun emosionalnya. Seperti yang sudah dikemukakan mengenai pengertian psikologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang jiwa itu sendiri tidak nampak, maka yang dapat dilihat atau diobservasi ialah perilaku atau aktivitas yang merupakan manifestasi atau penjelmaan kehidupan jiwa. Nah, perilaku dalam hal ini yaitu meliputi perilaku yang nampak atau overt behavior dan juga perilaku yang tidak nampak yaitu inner behavior. Tujuan perilaku berorganisasi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku, produktivitas karyawan, ukuran kerja dari efisiensi dan aktivitas, ketidakhadiran, kegagalan melapor untuk bekerja sesuai harapan, perputaran, pengunduran diri permanen secara sukarela dan tidak sukarela dari satu organisasi, perilaku penting karyawan, perilaku kewarganegaraan organisasi atau OKB, perilaku bebas yang bukan merupakan bagian dari persyaratan pekerjaan formal karyawan, tetapi yang mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Kepuasan kerja, sikap umum individu terhadap pekerjaannya, perilaku buruk di tempat kerja. Setiap perilaku karyawan yang disengaja yang memiliki konsekuensi negatif bagi organisasi atau individu dalam organisasi tersebut. Sekian. Sebagai pemateri yang ketiga, materinya tentang faktor psikologi, persepsi sebuah proses di mana individu memberi makna atau kenyataan ke lingkungan mereka dengan mengatur dan menafsirkan tayangan sensorik mereka. Faktor yang mempengaruhi persepsi karakteristik pribadi, penerima minat, kesamaan dan harapan karakteristik, target, kekhasan, kontras dan kesamaan, faktor situasi atau konteks, tempat, waktu, dan lokasi, menarik perhatian atau mengalihkan perhatian dan target, jalan pintas yang digunakan dalam menilai lainnya, asumsi kesamaan, mengasumsikan bahwa orang lain lebih seperti kita daripada mereka sebenarnya, membuat stereotip, menilai seorang berdasarkan persepsi kita tentang grup, tempat, dan menjadi bagiannya, efek halo, membentuk kesan umum seorang dasar dari karakteristik tempat orang itu. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang wawasan kepribadian tambahan. Locus control. Locus control terbagi menjadi 4. Yang pertama, locus internal, yaitu orang yang percaya bahwa mereka mengontrol takdir mereka sendiri. Yang kedua, locus eksternal, yaitu orang yang percaya apa yang terjadi pada mereka adalah karena keberuntungan atau kebetulan. Yang ketiga, Machiavellianisme, sejauh mana seseorang pragmatis menjaga jarak emosional dan berusaha untuk mendapatkan dan memanipulasi kekuasaan. Yang keempat, yaitu wawasan kepribadian tambahan pemantauan diri. Selanjutnya, kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku eksternal dan faktor
situasional. Yang pertama, pemantauan diri, yaitu peka terhadap isyarat eksternal dan berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, dapat menampilkan kepribadian publik dan pribadi yang kontradiktif. Yang ketiga, mengambil resiko, kecenderungan atau kemauan untuk mengambil resiko. Pengambil resiko tinggi membutuhkan lebih sedikit waktu dan membutuhkan lebih sedikit informasi dari pengambil resiko rendah saat membuat keputusan. Yang selanjutnya, efektivitas organisasi dimaksimalkan ketika kecenderungan mengambil resiko dari seorang manajer selaras dengan tuntutan spesifik dari pekerjaan yang ditugaskan kepada pengelola. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Elsa Oktariani, NIM 2014-2016-5. Di sini akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Nisma, yaitu pengkondisi. Teori bahwa perilaku adalah fungsi dari tingkah laku, konsekuensi pelajari melalui pengalaman. Terus, perilaku yang tepat, perilaku sukarela atau yang dipelajari. Perilaku dipelajari dengan membuat hadiah bergantung pada perilaku. Perilaku yang dihargai, diperkuat secara positif, kemungkinan besar akan dihargai ulang. Perilaku yang dihukum atau diabaikan kecil, kemungkinannya untuk dilakukan ulang. Pembelajaran sosial, teori yang dipelajari individu melalui mereka pengamatan orang lain dan melalui langsung mereka pengalaman. Atribut model yang mempengaruhi pembelajaran: yang pertama, perhatian, daya tarik atau kesamaan model. Yang kedua, perhatian. Yang kedua, retensi, beberapa baik model tersebut dapat dipanggil kembali. Yang ketiga, reproduksi motorik, reprodusibilitas model tindakan. Yang keempat, penguatan, imbalan yang terkait dengan mempelajari perilaku model. Sekian dari saya, kurang